Halo sob, kembali lagi bersama Franky. Gimana kabarnya? Pada kali ini kita akan merangkum alur film yang menceritakan perjuangan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya yang terjebak dalam keadaan perang Ossetia tahun 2008 di Rusia. Apakah bisa ibunya menyelamatkan anaknya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Sebelum ke alur filmnya, saya menyarankan kalian untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang biak. Film dibuka dengan seorang anak kecil yang berhasil merebut sebuah debu ajaib yang dijaga oleh Marakoplas. Ya, pokoknya robot jahat lah. Lalu ia pun kabur bersama sahabat robotnya, tapi mereka terserang oleh tembakan saat ingin keluar dari tempat itu. Robot itu pun juga tertembak saat melindungi Cosmo Boy, dan semua itu adalah khayalan dari anak kecil bernama Tioma. Di saat ia menonton drama sambil merekam, ia mengirimkan ke ibunya. Dalam perjalanan pulang, Tioma masih saja mengoceh tentang robot dan mengatakan bahwa mereka diikuti oleh robot. Wanita itu bernama Xenia, janda anak satu rebutan bapak-bapak RT di gang sebelah yang mengurusi anak semata wayang. Di perbatasan, seorang tentara bernama Leka melihat pergerakan tentara Georgia di wilayah perbatasan, dan itu akan menjadi pemicu perang dalam film ini. Di rumah Xenia ternyata sudah mengatur kencan bersama pacarnya bernama Egor yang bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Namun keadaan kemudian kacau setelah Tioma melihat Egor menginjak mainannya. Di selang keributan itu, Xenia mendapat telepon dari mantan suaminya bernama Zaur. Dari percakapan disimpulkan Zaur akan membawa Tioma ke rumah neneknya di wilayah perbatasan Rusia untuk liburan. Dengan dititipkannya ke teman Zaur di bandara, Xenia pun memberikan sebuah boneka keberuntungan untuk Tioma sambil menyampaikan salam perpisahan. Karena Tioma sudah dititipkan kepada ayahnya, Xenia dan Egor berencana pergi ke pantai di Rusia bernama Sochi. Hamparan pegunungan dan rumputan yang hijau, desa Sidomanta. Di sanalah tempat orang tua Zaur. Mereka tampak mengadakan pesta musim panas. Xenia yang mempersiapkan liburan dikejutkan dengan kabar dari ibunya bahwa di wilayah perbatasan akan terjadi perang. Dengan cepat ia menelpon Zaur untuk membawa Tioma pulang kembali, tapi Zaur mengatakan itu hanyalah gertakan dan ia akan menjamin keselamatan Tioma. Karena terlalu berdebat, Zaur langsung menghancurkan handphonenya. Dan setelah itu, ibu Xenia lah yang akan pergi ke perbatasan dan Xenia tetap melanjutkan rencana liburan ke pantai. Di kantor Egor, nampak Xenia masih mengkhawatirkan keadaan Tioma sampai perbincangan ia dengan Egor pun jadi kacau. Hingga ia pun membatalkan rencana liburannya ke Sochi dan memutuskan pergi ke perbatasan menjemput Tioma dengan menggantikan ibunya. Xenia pun sampai di bandara dengan terus mencoba menghubungi Egor. Di terminal bus, semua akses menuju Skin Valley pun ditutup karena akan terjadi perang. Untung masih ada bus ilegal yang masih menyediakan akses menuju ke tempat tersebut. Perjalanan menuju perbatasan berjalan lancar tanpa ada hambatan, dengan dikelilingi pegunungan Rusia Selatan dan sungai-sungai sumber air segar dari pegunungan. Hingga mobil butut dan ilegal ini pun mengalami masalah. Di selang waktu pemberhentian, Xenia terus menelpon Zaur, walaupun Zaur saat itu hanya mengambil kepingan handphone yang telah ia rusak. Bus mogok itu pun harus ditarik oleh mobil lokal menuju perbatasan. Saat di perjalanan tiba-tiba mobil penarik terus berjalan walaupun pengemudi telah tewas, dan roket kedua pun tertuju kepada bus mereka, membuat bus hampir terbelah dua dan oleng hingga terjun ke jurang namun masih bergelantungan. Evakuasi pun dilakukan pada malam hari. Penumpang bus yang berada di posisi depan hampir sepenuhnya tewas. Seluruh korban akan dievakuasi menuju Beslan, namun Xenia bersikeras kepada tentara menuju Skin Valley untuk menyelamatkan anaknya. Ia pun melanjutkan dengan berjalan kaki. Leka pun bersimpati dan membawa Xenia dalam mobilnya menuju perbatasan. Setelah sampai di kota, ia melanjutkan dengan berjalan kaki, tapi tiba-tiba
Ia pun panik dan pergi menuju gedung DPR dan bertemu seorang penjaga bernama Kasbek, dan di saat itu juga gedung DPR sudah menjadi target penyerangan. Mereka berdua pun berjibaku keluar dari gedung di tengah gempuran roket. Masih dalam keadaan shock dan pening 7 keliling, Xenia langsung ditarik menuju tempat evakuasi. Di tempat lain, Zaur pulang ke markasnya. Tembakan roket memenuhi kamp tentara Rusia. Zaur meminta izin kepada kaptennya untuk menjemput keluarganya karena telah menjamin keselamatan Teoma kepada mantan istrinya. Di perjalanan, Xenia pun mendapatkan banyak hambatan. Serangan roket terus-menerus menyerang kota. Di perjalanan mereka juga memberikan tumpangan kepada warga sekitar yang ingin mengungsi. Pada malam hari, di kota itu dipenuhi bombardir pihak musuh hingga perjalanan pengungsian ini pun tertabrak oleh atap rumah dan mengharuskan mereka berpindah mobil. Di perjalanan akhirnya Zaur menelpon Xenia. Zaur baru tahu bahwa Xenia datang ke Skinpali dan mengatakan bahwa ia akan menjemput orang tuanya dan Teoma menuju Java, tempat pengungsian sama yang Xenia tuju. Zaur memerintahkan Xenia untuk berdiam diri di pengungsian sampai ia datang bersama Teoma. Sesampainya di pos penyekatan, Pak Kasbek berjaga di penyekatan dan River diambil oleh orang lain menuju pengungsian. Di tempat lain, Zaur akhirnya sampai di rumah orang tuanya dan Teoma juga telah menunggu. Zaur memutuskan untuk berangkat pada subuh hari ke Java. Dalam sidang kabinet, diketahui pasukan Georgia berjumlah 14.000 dengan 75 tank dan 27 peluncur roket. Sidang itu pun dibingungkan dengan melakukan serangan balik dari arah selatan atau utara. Xenia dan para pengungsi lain akhirnya sampai di tempat posko pengungsian. Di tempat lain, Zaur bersama keluarganya akan berangkat. Setelah berada di mobil, tiba-tiba sebuah tank pasukan Georgia muncul. Ibu Zaur demi ingin melindungi Teoma meminta Teoma mengambil sapu tangan di dapur. Zaur sebagai tentara perdamaian keluar dari mobil dan mengangkat topinya. Teoma yang hendak pergi ke dapur melihat ayahnya tersenyum dan sebuah tembakan tepat mengenai Zaur dan bapak ibunya di mobil. Dalam pandangan Teoma, ayahnya adalah seorang robot yang tertembak oleh robot Markoplas, robot jahat dalam pandangannya. Xenia yang merasa ada keanehan. Zaur yang belum datang lalu menelpon Teoma. Teoma yang masih shock mengangkat telepon ibunya dan mengatakan bahwa ayah telah dibunuh oleh Markoplas dan ia pun pergi ke rumah karena takut melihat api. Xenia pun langsung panik, tidak karuan dan meminta pertolongan kepada pengungsi sekitar, tapi tak ada yang menolong mengantarkannya ke Sidomonta karena tempat itu adalah area perang. Ia pun langsung menelpon teman Zaur untuk meminta bantuan untuk menemukan Zaur, tapi teman Zaur dan pasukan Rusia lainnya menunggu perintah dari atasan untuk bergerak, dan jika berangkat hanya wartawan yang ikut dengan mereka. Mendengar hal itu, Xenia hanya pasrah. Dari atasan diputuskan pasukan Rusia pun lewat terowongan menuju area kota Skinpali. Teman Zaur pun menelpon Xenia dan memintanya untuk bertemu di sebuah taman tempat persiapan pasukan dengan menyamar sebagai seorang jurnalis. Sesampainya di pos pasukan Rusia, Xenia diterima sebagai jurnalis di bawah tanggung jawab teman Zaur. Di perjalanan, Xenia mengirimkan pesan video kepada anaknya untuk meminta jawaban. Teoma yang menerima pesan masih dalam keadaan trauma dan stres. Leka yang melihat pasukan Rusia di perjalanan dikejutkan dengan pergerakan musuh. Ia mencoba memberitakan namun tidak dapat terhubung. Pasukan Rusia ini pun langsung terkena sandwich dari pihak musuh. Pasukan Rusia tak berkutik menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Teman Zaur yang memiliki tanggung jawab melindungi para wartawan sebisa mungkin membawa mereka ke tempat aman. Walaupun telah menyerang dengan helikopter, serangan masih terus menyerbu. Teman Zaur ini pun membawa para wartawan mencari tempat aman dengan berlindung dengan tank menuju sebuah rumah.
yang malah musuh banyak berdatangan. Teman Zor ini pun sebisa mungkin membunuh setiap musuh yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba dia pun harus tewas. Xenia dalam hayalan pingsannya ia masih bisa terbang dan melihat pasukan Rusia yang masih diserang. Ia pun akhirnya diselamatkan sekumpulan tentara dan dibawa ke posko pengungsian. Xenia pada pagi hari melihat pesan video Teoma yang belum ia tonton. Sekarang Xenia sadar komunikasi agar saling sefrekuensi dengan anaknya haruslah dengan pandangan anaknya. Sebuah pesan suara dikirimkan dengan slogan Chandrika. Akhirnya Teoma pun menjawab dan mengatakan sangat membutuhkan pertolongan dengan robotnya. Dengan tergesa-gesa Xenia bergerak di perjalanan kota dipenuhi oleh para sniper. Xenia beruntung masih bisa terhindar. Leica yang melihat Xenia pun segera menolongnya. Di saat hampir ditembak oleh sniper, Leica langsung merubuhkan Xenia dan menariknya ke tempat aman. Melihat kegigihan Xenia, Leica pun bersedia menolongnya. Misi Leica pada hari itu ialah membawa warga sipil ke tenda pengungsian di desa yang terjadi peperangan, yang dimana misi tempat itu hanya 5 km dari desa Sidomonta tujuan Xenia. Dipimpin Leica, diskusi mereka akan menghancurkan pertahanan musuh sebisa mungkin. Tidak lupa setelah diskusi, Leica memberikan rompi anti peluru kepada Xenia dan mereka pun berangkat. Serangan musuh dibuka dengan serangan RPG. Pasukan Rusia ini pun jadi sasaran tembak pasukan Georgia. Tapi jangan dianggap remeh pasukan Rusia ini. Mereka juga hampir membantai habis hingga pasukan musuh ketar-ketir. Pasukan Rusia ini pun juga sempat turun untuk memeriksa beberapa sudut. Leica dan Sohitnya turun dan membantai pasukan Georgia tuntas kandas tanpa bekas, bersih seperti tanpa kaca. Di perjalanan mereka dihadapkan dengan sebuah tank musuh, tapi dari instruksi hitungan dari Leica 1-7 langsung menghindar ke kiri. Mereka berhasil selamat dari tembakan tank penjabut nyawa itu. Hal ini diakibatkan pengisian tank untuk penembak sekitar 7 detik. Di daerah Bakri, mereka juga telah dibaggingkan dengan sebuah tank Rusia yang siap sedia memberikan pertolongan. Di sebuah titik mereka semua pun harus melanjutkan dengan berjalan kaki dan berdapatan dengan beberapa musuh. Di dalam sebuah rumah ada pasukan Rusia yang terluka akibat tembakan sniper. Pasukan khusus ini pun tetap melanjutkan perjalanan dengan sangat berhati-hati. Beberapa musuh di jalan dapat mereka tuntas kandaskan. Namun tiba-tiba di sebuah pasar, satu pasukan tertembak senjata mesin yang dari tadi telah mengintai mereka. Mereka pun menuju sebuah rumah untuk berlindung dan mengobati sersan yang tertembak itu. Leica pun memesan goteng untuk menuntaskan musuh tersebut. Leica dalam kepungan ini pun juga masih sempat ditelepon oleh ibunya. Setelah tank datang, Leica langsung memberikan tembakan arahan kepada tank tersebut dan akhirnya mereka pun sampai ke titik pertemuan seorang kapten. Di sana ada tank dan puluhan musuh. Leica diperintahkan untuk melihat berapa jumlah warga sipil yang berada di seberang jalan. Karena mempunyai ilmu Pancasona dan sedikit arahan dari sutradara, ia pun berhasil selamat. Dan betapa terkejutnya melihat warga sipil yang berjumlah ratusan yang harus ia ungsikan. Di sisi lain, Presiden Rusia akan melakukan keputusan serangan balik hingga memukul mundur pihak musuh sampai ke wilayah Georgia. Mereka lalu kembali ke seberang jalan dengan ditembaki tank dan pihak musuh, tapi komandan ini pun tetap berhasil lolos dengan selamat.
Leka yang masih melakukan misi menyelamatkan warga sipil memberikan arahan peta kepada Xenia untuk menuju Sidamonta, bukan Sido muncul, karena selanjutnya Xenia lah yang akan melanjutkan perjalanan seorang diri. Setelah backup dari tank datang, evakuasi warga sipil pun dilakukan. Xenia pun juga langsung pergi ke Sidamonta. Xenia melepaskan seluruh rompinya karena ia telah berada di kawasan musuh. Di sebuah jembatan yang telah hancur, ia memberikan pesan kepada anaknya bahwa ia akan sampai. Di perjalanan ia berdapatan dengan pasukan Georgia yang sedang memperbaiki mobil. Untung Xenia tidak ketahuan. Sampainya di rumah Jaur, Xenia tidak menemukan Tioma di dalam rumah. Dan ternyata Tioma berada di rumah pondok. Xenia pun memberikan sedikit air untuk membersihkan luka Tioma. Lalu ia mencari kendaraan di sekitar untuk membawa anaknya. Namun mobil merah ini tidak bisa dihidupkan. Di tempat lain, Presiden Rusia mengusir seorang anggota kabinetnya yang dari tadi mengganggunya dalam mengambil keputusan. Keputusan pun bulat, pasukan Rusia akan menurunkan pasukan infanteri dan menyerang tentara Georgia hingga memasuki daerah Georgia. Xenia pun terpaksa harus mencuri mobil pasukan Georgia dengan ditembaki dengan AK-47. Lalu setelah akan membawa Tioma, Xenia harus berbicara seolah ia sahabat robot Tioma. Barulah Tioma mau digendong. Nyusahin anak. Di saat ingin kembali pulang, mereka pun dikejar oleh 2 buah mobil pasukan Georgia. Tapi setelah berhasil lolos dari kejaran pihak musuh, Xenia malah berdapatan dengan penyekatan pasukan Georgia dan ia pun kembali dikejar oleh panser musuh. Leka mengabarkan kepada Xenia bahwa pasukan Rusia akan melakukan serangan balasan tepat Xenia berada. Perjalanan Xenia saat itu dikejutkan dengan sebuah tank musuh. Dari ajaran Leka, ia kembali mengamalkan amalan 7 detik dan berhasil menghindar dari tembakan tank. Serangan itu malah mengenai panser yang mengejarnya. Karena terlalu lalai, Xenia malah berada di camp posisi pasukan Georgia dan membuat kericuhan seisi camp. Namun setelah berhasil keluar dari camp tersebut, pasukan Rusia langsung membom dengan pesawat tempat itu. Tioma yang melihatnya seolah robot jahat telah dimusnahkan. Setelah dalam keadaan aman, Xenia mencoba menyadarkan Tioma dan tiba-tiba seorang tentara Georgia ini pun mencoba mengambil jeep yang ia tumpangi. Karena Xenia terus bersikeras, ia lalu menodongkan senjata AK-47-nya kepada Xenia dan menanyakan kenapa ia menggunakan jeep ini. Xenia mengatakan ia mencurinya demi menyelamatkan anaknya, dan jika itu kau, ibumu pasti akan melakukan hal yang sama. Akhirnya tentara Georgia ini pun bersimpati mengantarkannya setelah menonton channel Baimu. Dengan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Xenia berhasil menyelamatkan anaknya. Di rumah sakit, Xenia menceritakan robot jahat yang telah kalah dan Tioma pun telah sadar, lalu tak ingin lagi mendengar tentang robot kampret itu. Dan akhirnya Xenia dan Tioma pun memberikan salam perpisahan kepada Leka dan tentara Rusia juga telah menang dan mereka pun diangkut menggunakan helikopter. Dan film ini pun ditutup dengan pesan Igor yang meminta maaf lahir dan batin karena telah mengecewakan Xenia. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil adalah ngurus anak itu capek, ya begitulah sepertinya kehidupan. Dan semoga kalian terhibur.